Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mau nih kalau mulai tapi masih pada off cam kamera. Ayo, kayak Fadila Maryam tuh aktif. Ayo, yang lain buka kameranya. Bapak ingin tahu ini bahwa ada sosok kalian di sana gitu dan Bapak pengen melihat ini wajah-wajahnya gitu. Ayo, sebelum Bapak mulai nih, jangan malu, Pak. Saya belum mandi, malu. Nggak apa-apa, Bapak nggak melihat itunya ya. Ayo, dibuka. Saya Octavia, Putri Clara, Genia, Dini Lestari, Lavedia. Ayo, tunjukkan eksistensi kalian ya. Ayo. Ayo, ya, yang lainnya masih Bapak tunggu ya. Oke, Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, rame sekali ini ya. Mantap, rame. Kalau gini Bapak senang nih. Oke, sebelum mulai Bapak. Oke, ya Lavenia, terima kasih. Oke, sebelum mulai Bapak ada pantun dulu dia biar seger dengerin. Kuda poni sudah jinak dirawat sama Ibu Rini. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah, baik semua ya, nggak ada yang bengek atau gimana sakit ya, sehat-sehat semua ya. Amin. Oke, sebelum mulai karena kabar sudah baik, Bapak ingin menunjuk satu anak ya untuk memimpin doa. Siapa ya? Bapak pilih random aja ya. Bapak pengen Isnaini Nur Aprilia coba pimpin doa pada hari ini. Yuk, mangga. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Isna ya. Oke teman-teman, ini biar agak semangat sedikit ya, karena Bapak lihat matanya masih ngantuk, mungkin habis begadang main game ya. Oke Bapak punya sedikit ice breaking nih biar kalian semangat. Jadi begini, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang au. Au, kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Bisa kan? Nah, kalau pada senyum sendiri berarti bisa nih. Mantap. Dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bareng-bareng. Ayo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang au. Au. Mantap. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang sekali lagi ya, harus banget ini. Ayo, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang au. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore yang kencang. Mantap, tepuk tangan buat kita semua. Hebat ya kalian ini, jiwa-jiwa ini apa? Semangatnya ada. Oke, Bapak lanjut supaya tumbuh rasa nasionalisme dalam jiwa dan sanubari kita yang indah ini. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Pada apal nggak ini? Apal, Pak. Apal nggak? Coba suaranya mana? Apal tidak? Apal, Pak. Apal, oke. Dari hitungan ketiga ya, kita mulai bambangnya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Lanjut. Akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Oke, terima kasih. Bagus-bagus suaranya ya. Calon-calon Indonesian Idol nih kayaknya ya. Oke. Master Chef, Pak. Oh, alhamdulillah. Suka masak ya? Oke. Bapak lanjut dulu ya. Bapak mau menyebutkan tujuan pembelajarannya dulu pada hari ini. Sudah, sebelum Bapak terdengar jelas ya. Takutnya putus-putus ya. Oke.
Poin pertama di situ ada dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis jaring-jaring kubus dan balok, dan poin yang terakhir itu poin yang kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat membandingkan jaring-jaring kubus dan balok. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan intinya kita belajar pada hari ini, Bapak ingin memberikan persepsi dulu ya, mengingat kalian takutnya lupa padahal masih muda ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa, ada yang ingat tidak? Ayo. Ada yang ingat gak ini? Siapa tadi yang bersuara? Coba. Alis, Pak. Oh, Alis. Ya, apa Alis? Kalau mau bangun ruang, Pak. Apa? Volume bangun ruang ya tadi bilang ya? Iya, volume bangun ruang. Ada apa aja, Lis? Iya, Pak. Di volume bangun ruang. Ada balok, ada prisma segitiga, terus 5 segi 4, 5 segitiga, terus kerucut, Pak. Benar, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Salis Fitriani, calon profesor nih kayaknya. Oke, amin ya. Jadi Bapak ingin ngomong sedikit ya, balok benar tadi yang dibilang Alis. Antaranya ada balok dan kubus. Balok dan kubus ini punya rusuk 12, sisinya 6, titik sudutnya ada 8, diagonal bidangnya 12, diagonal ruangnya 4, dan yang terakhir bidang diagonalnya 6. Jadi balok dan kubus itu sama. Oke, Bapak tadi hanya ingin mengingatkan sedikit ya, takut kamu lupa gitu. Baik, Bapak lanjutkan untuk ke pembelajaran materi pada hari ini. Bapak serahkan kepada Ibu Rani. Ibu Rani, tolong dilihat anaknya kalau ada yang off cam atau bercanda atau bagaimana, dikondisikan anak-anaknya ya, Bu ya. Takutnya ada yang maem atau ada yang nggak tertib. Baik, Ibu dipersilahkan. Lihat, Bapak Erlang. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Ibu izin ke kamar mandi ya, Bu. Perut saya sakit, nanti balik lagi. Iya, iya Dila. Sebentar ya, anak-anak. Oh, oke, Ibu mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring, kubus, dan juga balok. Ada yang tahu nggak apa itu jaring-jaring? Coba Ibu mau minta tolong untuk dibacakan. Coba Ibu mau minta tolong kepada Sela, coba dibaca. Apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah sebuah bentuk dasar mendatar dari sebuah bangun ruang, Bu. Ya. Coba dilanjut lagi, jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, itu apa? Jaring-jaring kubus memiliki ukuran bentuk yang sama dan memiliki 6 sisi yang sama. Terus yang ketiga, ada jaring-jaring balok. Jaring balok memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang, lebar, dan juga tinggi. Terus yang keempatnya kesimpulan. Menggunakan imajinasi kita, jika apabila menemukan bentuk-bentuk dasar bangun ruang agar bisa membentuk sebuah kubus atau balok. Ya, terima kasih Sela. Sama Ibu. Jadi, jaring-jaring itu sebuah bentuk dasar mendatar dari sebuah bangun ruang. Artinya, jaring-jaring itu bentuk dasar dari sebuah bangun ruang sebelum dibentuk atau dilipat menjadi bangun ruang. Nah, jaring-jaring kubus itu memiliki ukuran bentuk yang sama dan memiliki 6 sisi yang sama yang saling berhadapan. Kalau jaring-jaring balok itu dia memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang, lebar, dan juga tinggi. Jika kalian ingin membuat bangun datar, balok, dan juga kubus, kalian bisa menggunakan imajinasi kalian untuk menemukan bentuk dasarnya. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau baca pengertian dari kubus? Ayo. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Aku Ibu. Ya, boleh Desriani.
Kubus adalah jenis bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus dibatasi 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar, hingga jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bujur sangkar atau persegi, Ibu. Ya, jadi kubus itu berbentuk 3 dimensi ya, yang artinya bisa dilihat dari berbagai sisi. Bisa dilihat dari depan, belakang, sisi kanan kiri, ataupun bisa dilihat juga dari atas. Nah, kubus itu memiliki 12 rusuk. 12 rusuk. Rusuk itu yang ini ya, nih yang saling berhadapan. Terus kubus juga memiliki 8 titik sudut. Nah, 8 titik sudut itu yang ada hurufnya tuh dari A sampai E. Itu namanya titik sudut ya. Bisa dihitung jumlahnya itu ada 8. Kubus dibatasi 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar ataupun persegi. Nah, ini nih yang saling berhadapan. Ini berbentuknya persegi kan. Nah, lalu next. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu macamnya nggak cuma satu ya, dia itu ada macam-macam, ada banyak. Yang seperti pada gambar pertama, itu semuanya merupakan jaring-jaring dari kubus. Nah, gambar yang kedua itu jaring-jaring kubus jika sudah dibentuk atau dilipat. Nah, nantinya akan terlihat seperti pada nomor 1. Balok. Siapa yang mau baca ini? Balok. Aku, Bu. Ya, Siti Nurisa, silakan. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 12 rusuk yang berbeda dan tidak sama panjang. Setidaknya terdapat 3 kelompok rusuk yang terdiri dari 4 rusuk yang sama panjang. Balok memiliki 8 sudut yang tiap sudutnya berbentuk siku-siku. Tak hanya itu, memiliki 6 bidang sisi dengan yang berbeda. Setiap sisi yang berhadapan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Terdapat 3 sisi yang saling berhadapan pada balok yang terdiri dari bangun datar persegi panjang. Terima kasih Siti Nurisa. Jadi balok itu sama ya, kayak kubus, dia memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, dan juga memiliki 6 sisi. Bedanya, balok itu berbentuk persegi panjang, sedangkan kubus berbentuk persegi. Nah, kalau misalkan balok itu dia memiliki 3 sisi yang sama panjang, lebar, dan juga tinggi. Sedangkan kubus itu memiliki 6 sisi yang sama panjang, lebar, dan juga tinggi. Next. Nah, ini juga contoh dari jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok itu sama ya, kayak jaring-jaring kubus, dia macam-macamnya ada banyak, seperti pada gambar 1. Lalu pada gambar yang kedua, itu contoh jaring-jaring balok yang sudah dibentuk. Nah, nanti akan seperti ini. Itu ada sisi bagian alas, terus ada sisi bagian kiri, kanan, terus depan, belakang, dan juga si atas atau atapnya. Lalu next. Nah, sekarang Ibu mau ngetes kalian nih. Kira-kira tadi kalian nyimak nggak apa yang udah Ibu jelasin? Coba. Sekarang Ibu mau ngetes kalian nih. Kira-kira tadi kalian nyimak nggak apa yang udah Ibu jelasin? Coba Ibu mau ngetes. Apa perbedaan dari balok dan juga kubus? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat nilai plus dari Ibu. Siapa itu? Sharon ya? Ya, silahkan Sharon. Kalau kubus berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Ya, betul. Tepuk tangan Mbak Sharon. Jadi perbedaan balok dan juga kubus itu dia kalau balok berbentuk persegi panjang, kalau kubus berbentuk persegi. Dan juga perbedaannya kalau misalkan kubus dia itu 6 sisinya sama panjang, lebar, dan juga tinggi. Sedangkan balok dia itu hanya memiliki 3 sisi yang sama panjang, lebar, dan juga tinggi.
ada yang bisa jawab gak nih? Gambar manakah yang termasuk dalam jaring-jaring kubus? Saya Ibu. Ya, Destriani, silakan. Jawabannya kalau kubus itu yang pertama ya Ibu. Soalnya sisi-sisinya sama. Iya, betul. Destriani, tepuk tangan buat Destriani. Ya, jadi yang termasuk dalam jaring-jaring kubus itu gambar yang nomor 1 ya. Kalau gambar yang nomor 2 itu merupakan jaring-jaring dari balok. Oke, selanjutnya. Lalu nih, Ibu ada latihan soal. Siapa yang mau menjawab? Nanti akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Aku Bu. Ya, Cynthia. Dibacakan dulu ya Bu. Ya, baca dulu Kak Ani. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas yang merupakan gambar jaring-jaring kubus yang tepat adalah jawabannya itu yang D Ibu, yang gambar 2 dan gambar 4. Iya, betul. Iya. Ya, jadi itu jawabannya itu yang D ya, gambar 2 dan 4. Lalu nih, yang nomor 2, siapa yang mau jawab nomor 2? Itu bangun ruang apa kira-kira? Yuk, ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Ibu itu balok ya Bu? Iya, betul Destriani. Tepuk tangan buat Destriani lagi. Wah, pinter. Udah pinter ya Destriani. Udah bisa banyak jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, sekarang next. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian perhatiin itu gambar yang pertama. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar dari jaring-jaring bangun ruang apa? Lalu bangun ruang apa yang akan terbentuk dari jaring-jaring itu? Siapa yang mau jawab? Oh, siapa tuh? Khairul. Salis Bu. Oh, Salis. Iya, Salis. Apa Salis? Jaring-jaring kubus ya Bu? Ya, betul. Jaring-jaring kubus. Jadi gambar yang pertama itu merupakan gambar dari jaring-jaring kubus. Nah, bangun yang terbentuk dari jaring-jaring tersebut adalah bangun ruang kubus. Lalu tuh nomor yang kedua, kita kategorikan sama-sama ya, kira-kira benda apa yang termasuk ke dalam balok dan juga kubus. Menurut kalian nih, kulkas itu termasuknya balok atau kubus? Oh ya, benar. Pada pinter ya kalian. Terus itu tuh ada lemari. Lemari itu bentuknya apa? Balok atau kubus? Kubus Bu. Ya, betul. Itu yang lainnya tuh, yang atas lemari itu gambar apa tuh? Susu ya, susu formula. Dus susu. Itu apa tuh bentuknya? Kubus atau balok? Jadi itu bentuknya termasuk kubus ya, kalau misalnya susu formula itu. Itu kan di samping susu formula terus ada gambar lagi tuh, gambar apa tuh? Penghapus. Gambar penghapus itu termasuknya balok atau kubus? Balok. Balok. Iya, tuh. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Pada pinter ya. Kita bahas bareng-bareng ya lima kerjanya. Perhatikan gambar berikut. Di antara jaring-jaring di bawah ini, manakah yang berbentuk balok? Yuk coba, yang mana yang berbentuk balok? Nomor berapa aja tuh? Yang A balok atau bukan? Yang A itu balok ya, jaring-jaring balok. Terus lanjut ke yang B. Yang B jaring-jaring balok atau bukan? Coba menurut Dianiza itu kira-kira jaring-jaring balok atau bukan? Bukan ya Bu. Yang benar. Coba perhatikan lagi. Balok Bu. Benar, balok.
Ya, benar ya. Yang D itu termasuk balok. Terus kalau yang C dan D itu balok bukan? Iya, benar. Yang C termasuk balok. Terus untuk selanjutnya tuh yang E, F, G, H. Yang mana yang berbentuk balok? Kira-kira? Yang G, Bu. Yang G, Bu. Iya, benar. Ini tepuk tangan. Udah benar nih jawabnya. Udah pada pinter ya. Dan kita lanjut ke nomor yang kedua. Mana tuh kira-kira yang berbentuk jaring-jaring kubus? Ya, betul. Yang E. Lalu apa lagi? Yang A. Yang A kubus bukan? Kubus. Ya, benar. Yang C. Yang C kubus atau bukan? Kubus, Bu. Ya, benar. Yang C kubus. Lalu yang D dan F? Kubus, F. Ya, betul juga kubus F. Yang D itu kubus bukan? D, kubus. Ya, D juga kubus ya. Lalu lanjut ke yang G. Yang G itu kubus atau bukan tuh? Kubus, Bu. Ya, benar. Lanjut yang H. H sama I itu kubus atau bukan? Yang H bukan kubus. Yang H bukan kubus ya. Yang kubus itu yang I. Terus lalu ke yang J. Itu yang J kubus bukan tuh? Yang J sama K. Itu yang J sama yang K itu bukan kubus ya. Kalau yang L itu merupakan jaring-jaring kubus. Nah, itu sekarang selanjutnya yang M dan N. Itu kubus atau bukan tuh yang M dan N? Kalau yang M itu dia bukan jaring-jaring kubus ya. Kalau yang N benar, itu jaring-jaring kubus. Yang O juga benar, itu jaring-jaring kubus ya. Lalu lanjut, yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan gambar yang berupa jaring-jaring kubus. Itu gambar yang mana aja tuh? Coba dibaca. Siapa yang mau baca soalnya? Nomor 2. Iya, benar, nomor 2. Lalu tuh yang D, nomor berapa kira-kira yang berhadapan dengan sisi berwarna biru? Nomor 1. Iya, benar, nomor 1. Terus lanjut, yang C, nomor berapa? Nomor? 4. Kalau yang D itu nomor 3 ya. Lalu lanjut nih. Gambar yang mana sajakah berupa jaring-jaring balok? Oh, yang mana kira-kira jaring-jaring balok? Yang A, jaring-jaring balok bukan? Iya, Bu. Ya, benar. Tapi kan tadi yang jawab, Yuni ya. Lalu lanjut, yang B, balok bukan? Bukan, Bu. Iya, bukan. Karena ini sisi yang atasnya nih, itu nanti kalau dibentuk akan bertumbuh. Makanya itu bukan jaring balok. Lalu yang C balok bukan nih kira-kira? Iya, Bu. Balok, Bu. Iya, benar. Yang D, balok bukan? Yang D? Yang D bukan balok ya, karena ini dia sisinya ada yang besarnya sama. Nih. Lalu lanjut, kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Apakah jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang ada sisi-sisi yang saling bertumbuh? Sisi-sisi nomor berapakah itu? Yang A. Yang bertumbuh kira-kira kalau misalkan dilipat atau dibentuk jaring-jaringnya, ada yang bertumpuk nggak tuh? Nomor berapa aja? Nomor 5 dan 6 ya? Ya, betul, 5 dan 6. Lalu lanjut nomor yang B, yang kedua. Itu yang mana tuh yang bertumpuk? Nomor 1 dan nomor berapa? 2. Iya, benar, nomor 2. Lalu yang C ini terakhir. Udah selesai ya. Baik, untuk selanjutnya, dari materi yang tadi kita pelajari, apakah yang dapat disimpulkan? Ada yang ingin menjawab? Menjawab lagi? Tidak ada ya, jadi pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa balok dan kubus merupakan contoh dari bangun ruang yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kotak kardus, kotak obat, penghapus, dan lain sebagainya. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah melalui WhatsApp group.
yang mana harus kalian kerjakan. Lalu untuk tugas praktiknya, kalian membuat sebuah bangun ruang berupa balok dan kubus dengan menggunakan kertas karton. Lalu jika sudah selesai, kalian fotokan lalu kirim ke ibu melalui WhatsApp ya. Untuk pembelajaran hari ini, ibuku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.